Namaku Arya Mahendra, dan selama hampir 1 tahun setelah menikah dengan istriku, Nabila, aku belajar bahwa hinaan yang paling menyakitkan bukan selalu datang dalam bentuk teriakan, kadang ia datang lewat tatapan dingin di meja makan, lewat piring yang diletakkan lebih keras dari biasanya, lewat kursi yang sengaja tidak disediakan, lewat senyum tipis yang berkata tanpa suara bahwa kau tidak dianggap manusia di rumah tempat kau tinggal. Setelah menikah, aku dan Nabila memutuskan tinggal di rumah orang tuanya di Bandung, bukan karena aku tidak mampu membeli rumah, bukan karena aku ingin menumpang hidup, tetapi karena Nabila anak tunggal dan ibunya sering sakit, sementara ayahnya, Pak Harun, mengaku kesepian sejak pensiun dari jabatan lamanya sebagai kepala cabang sebuah bank swasta. Mas, untuk sementara kita tinggal di rumah mama papa dulu, ya, kata Nabila beberapa minggu sebelum akad. Aku ingin tetap dekat dengan mereka. Nanti kalau semua sudah stabil, kita cari rumah sendiri. Aku mencintainya, jadi aku mengangguk. Lagi pula sejak kecil aku diajarkan oleh almarhum ibuku bahwa laki-laki yang benar-benar mencintai istrinya tidak hanya menikahi perempuan itu, tetapi juga menghormati keluarganya. Maka aku datang ke rumah mertua dengan niat baik, membawa koper sederhana, beberapa buku kerja, dan hati yang penuh harapan. Aku sengaja tidak pernah memamerkan siapa diriku sebenarnya. Bukan karena malu, melainkan karena lelah. Sejak muda aku hidup di bawah bayang-bayang nama besar keluargaku, Mahendra Group, perusahaan properti dan logistik yang didirikan kakekku dan kini dikelola oleh ayahku bersama beberapa direktur profesional. Aku sendiri menjabat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan, tetapi lebih sering bekerja dari laptop, menilai proyek, bertemu investor diam-diam, dan berpakaian sederhana karena aku tidak suka orang menghormatiku hanya karena melihat mobil mahal atau jam tangan ratusan juta. Kepada keluarga Nabila, aku hanya mengatakan bahwa aku bekerja di bidang konsultasi bisnis. Aku tidak pernah berbohong, hanya tidak membuka semuanya. Aku pikir itu tidak penting. Aku pikir yang mereka nilai dariku adalah sikap, tanggung jawab, dan cinta kepada Nabila. Ternyata aku salah. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah itu, Bu Ratna, ibu mertuaku, sudah memandangku seperti barang murah yang salah masuk etalase mewah. Ketika aku membantu membawa galon ke dapur, ia berkata, ya memang harus begitu, laki-laki kalau belum bisa kasih rumah sendiri minimal harus rajin. Saat aku mencuci mobil Pak Harun karena sopir sedang libur, ia berdiri di teras sambil tertawa kecil kepada tetangga, lumayan, punya menantu bisa sekalian bantu-bantu. Awalnya aku hanya tersenyum. Aku mengira itu bercanda. Tapi candaan yang diulang setiap hari bukan lagi candaan, melainkan pisau kecil yang sengaja diasah. Pak Harun lebih halus, tetapi lebih menyakitkan. Ia jarang memarahiku langsung, tetapi setiap makan malam ia selalu membicarakan laki-laki sukses lain di depan Nabila. Anak Pak Damar baru beli rumah di Dago, umur 30 sudah punya 3 ruko, katanya sambil melirikku. Zaman sekarang laki-laki harus punya pegangan, jangan cuma pintar bicara. Aku tetap diam. Nabila biasanya menunduk, memainkan sendok, kadang mencoba mengganti topik. Aku tahu ia tidak nyaman, tetapi ia juga tidak pernah benar-benar membelaku, mungkin karena ia takut pada orang tuanya. Mungkin karena ia sendiri mulai percaya bahwa diamku adalah kelemahan. Hari demi hari, statusku di rumah itu turun tanpa pernah diumumkan. Di awal pernikahan, aku masih dipanggil Mas Arya. Sebulan kemudian, Bu Ratna mulai memanggil Arya saja dengan nada datar. 3 bulan kemudian, ia sering berkata kepada pembantu, tanyakan ke orang itu mau makan atau tidak. Orang itu, aku, suami anaknya, penghuni yang secara resmi menjadi keluarga, berubah menjadi orang itu di rumah mertuaku sendiri. Kalau ada tamu, aku diminta masuk ke kamar, karena katanya pembicaraan orang tua tidak perlu didengar. Kalau ada acara keluarga, aku disuruh mengambil minuman, memindahkan kursi, atau menjaga parkiran. Ketika aku memberikan uang bulanan untuk membantu belanja rumah, Bu Ratna menerimanya dengan 2 jari, lalu berkata, segini. Ya sudahlah. Daripada tidak sama sekali. Padahal jumlah itu lebih besar dari gaji pensiun Pak Harun. Tapi karena aku menyerahkannya tanpa amplop mewah, tanpa bicara besar, mereka mengira itu uang receh dari menantu miskin yang sedang berusaha terlihat berguna. Luka terbesar bukan hinaan mereka, melainkan perubahan kecil pada Nabila.
Dulu ia perempuan lembut yang selalu memegang tanganku saat kami berjalan di mall, yang berkata ia jatuh cinta karena aku tidak sombong, karena aku tenang, karena aku membuatnya merasa aman. Tetapi setelah tinggal bersama orang tuanya, ia mulai sering berkata, "Mas, jangan terlalu sensitif. Mama memang begitu." Atau, "Papa cuma ingin kamu lebih berusaha." Bahkan suatu malam, setelah Bu Ratna menyindirku karena aku tidak ikut membayar renovasi dapur padahal aku baru saja diam-diam melunasi tagihan rumah sakit ibunya melalui rekening Nabila, istriku berkata, "Mas, mungkin kalau kamu cerita pekerjaanmu lebih jelas, Mama Papa tidak akan salah paham." Aku menatapnya lama. Yang mereka butuhkan bukan penjelasan, Bila. Mereka butuh alasan untuk menghormatiku. Dan kalau hormat harus dibeli dengan saldo rekening, itu bukan hormat. Nabila terdiam. Ia menangis kecil, berkata ia lelah berada di tengah-tengah. Aku memeluknya, tetapi di dalam hatiku ada retakan baru, karena dalam pernikahan, berada di tengah-tengah antara suami dan penghinaan bukanlah posisi netral. Itu membiarkan salah satu pihak berdarah sendirian. Aku tetap bertahan karena mencintainya. Aku tetap bangun pagi, membuat kopi untuk Pak Harun meski ia jarang berterima kasih. Aku tetap mengantar Bu Ratna kontrol ke rumah sakit saat sopir tidak ada. Aku tetap memperbaiki lampu, membayar beberapa tagihan, mengurus pajak kendaraan, bahkan membantu bisnis kue kecil milik Nabila berjalan lebih rapi dengan strategi pemasaran yang ia kira hanya ide sederhana, padahal itu hasil pengalamanku mengelola divisi komersial bernilai miliaran. Dalam 6 bulan, pesanan kue Nabila meningkat 3 kali lipat. Bu Ratna membanggakan itu ke teman-temannya, tetapi tidak pernah menyebut namaku. "Anak saya memang pintar bisnis," katanya di arisan. Aku hanya berdiri di belakang, membawa nampan teh. Suatu sore, ketika aku hendak mengambil dokumen kerja di ruang tengah, aku mendengar suara Bu Ratna dari dapur. Ia sedang berbicara dengan Pak Harun. Aku heran Nabila bisa jatuh cinta sama laki-laki seperti Arya. Tidak jelas keluarganya, pekerjaannya cuma di laptop, tinggal di sini pula. Lama-lama rumah ini jadi tempat menampung laki-laki tidak berguna. Pak Harun menjawab dengan suara rendah, "Sabar saja. Kalau Nabila sadar, nanti juga ditinggalkan. Laki-laki seperti itu cuma pintar mengambil hati. Intinya dia makan dari rumah kita." Bu Ratna tertawa sinis. "Kean Bam, benalu." Aku berdiri membeku di balik dinding. Tanganku yang memegang map dokumen terasa dingin. Selama ini aku tahu mereka meremehkanku, tetapi mendengar kata itu dari mulut mereka sendiri membuat sesuatu dalam dadaku patah dengan suara yang tidak terdengar. Benalu. Aku yang membayar diam-diam utang kartu kredit Nabila agar ia tidak stres. Aku yang melunasi biaya rumah sakit Bu Ratna melalui rekening pihak ketiga agar harga dirinya tidak tersinggung. Aku yang memberi proyek kecil kepada kenalan Pak Harun melalui perusahaan afiliasi agar ia bisa kembali merasa dihargai setelah pensiun. Aku yang menahan diri tidak menyebut semua itu karena tidak ingin keluarga istriku merasa berhutang. Dan di mata mereka, aku hanyalah benalu. Malam itu aku tidak makan. Nabila mengetuk pintu kamar, bertanya apakah aku sakit. Aku menatapnya dan hampir mengatakan semuanya. Hampir. Tapi ketika kulihat wajahnya yang lelah, aku hanya berkata, "Tidak apa-apa." Ia duduk di sampingku, memegang tanganku. "Mas, minggu depan ada acara syukuran ulang tahun pernikahan Mama Papa. Mama minta kita bantu." Aku mengangguk. Ia tersenyum lega, lalu mencium bahuku. Aku memejamkan mata. Di sanalah kesalahanku. Aku selalu memberi kesempatan terakhir, lalu kesempatan terakhir berikutnya, sampai orang-orang mengira kesabaranku tidak punya dasar. Acara syukuran itu menjadi panggung kehinaan terakhirku. Rumah dihias sejak pagi. Tenda dipasang di halaman, catering datang, meja panjang disusun, bunga segar memenuhi ruang tamu. Bu Ratna mengenakan kebaya hijau zamrud dan perhiasan emas tebal, berjalan ke sana kemari seperti ratu kecil. Pak Harun memakai batik mahal, menerima tamu dengan senyum bangga. Aku sejak pagi membantu mengatur kursi, mengecek listrik, mengarahkan parkir, bahkan memperbaiki mikrofon yang sempat mati. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Ketika keluarga besar Nabila datang, beberapa tante memandangku dari ujung kepala sampai kaki. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras. "Itu suaminya Nabila? Kok biasa sekali ya?" Yang lain menjawab, "Katanya tinggal di sini. Enak sekali hidupnya."
Aku pura-pura tidak dengar. Nabila terlihat cantik malam itu, memakai dress biru muda, rambutnya digelung anggun. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum kecil, tetapi ketika Bu Ratna memanggilnya, ia segera pergi. Aku berdiri di sudut seperti bayangan. Menjelang makan malam, semua tamu dipersilakan duduk. Meja utama disiapkan untuk keluarga inti. Aku melihat satu kursi kosong di samping Nabila. Karena aku adalah suaminya, aku berjalan pelan dan duduk di sana. Untuk beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu Bu Ratna melihatku. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya yang tadi manis kepada tamu mengeras seperti kaca. Ia mendekat dengan langkah cepat, tetapi suaranya dibuat cukup keras agar orang-orang sekitar mendengar. "Arya, kamu ngapain duduk di sini?" Aku menatapnya. "Makan, Bu." Beberapa tamu mulai melirik. Bu Ratna tertawa pendek, tawa yang penuh racun. "Makan? Di meja keluarga utama?" Aku diam. Ia mencondongkan tubuh, tetapi suaranya justru makin keras. "Kamu masuk ke dalam saja. Di sini tidak ada tempat untuk kamu." Nabila menegang di sampingku. Aku melihat tangannya meremas serbet. Aku menunggu ia berkata sesuatu. Sekali saja. "Mama. Arya suamiku, dia duduk di sini." Hanya itu yang kuharapkan. Tetapi Nabila hanya menunduk. Bu Ratna melanjutkan, kini tanpa menahan diri. "Jangan membuat tamu tidak nyaman. Seorang laki-laki yang masih menumpang di rumah mertua harus tahu diri. Jangan duduk seolah-olah kamu kepala keluarga. Kamu itu cuma kayak anbam." Ruangan seperti berhenti bernapas, suara sendok, tawa, musik, semuanya menghilang dari telingaku. Kata itu jatuh di tengah meja seperti kotoran yang dilemparkan ke wajahku. Beberapa tamu terdiam, beberapa pura-pura tidak mendengar, beberapa justru menatap ingin tahu. Pak Harun tidak membelaku. Ia malah menghela napas seolah aku memang membuat malu. Nabila masih diam. Itulah saat terakhir hatiku menunggu. Aku menatap istriku. Matanya berkaca-kaca, tetapi bibirnya tertutup rapat. Aku tersenyum pelan, bukan karena lucu, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Di rumah itu, aku sendirian sejak awal. Aku berdiri perlahan. Kursi bergeser sedikit, suaranya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Aku menunduk sopan kepada Bu Ratna. "Baik, Bu. Saya masuk." Wajahnya tampak puas, seolah baru saja memenangkan perang kecil. Tapi ia tidak tahu bahwa dengan satu kalimat itu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Aku berjalan ke dalam rumah, melewati dapur, melewati kamar yang selama ini kutempati bersama Nabila, mengambil tas kerja, dompet, laptop, dan satu koper kecil yang memang selalu kusimpan rapi. Aku tidak mengambil barang lain. Semua pakaian, jam tangan sederhana, sepatu, bahkan foto pernikahan kutinggalkan. Di meja kamar, aku melepas cincin kawin sebentar, menatapnya lama, lalu memakainya kembali. Bukan karena aku masih ingin bertahan, tetapi karena keputusan besar tidak boleh lahir dari emosi sesaat. Aku ingin pergi sebagai laki-laki yang sadar, bukan sebagai korban yang mengamuk. Ketika aku keluar lewat pintu samping, Mbak Sari, pembantu rumah, melihatku. Matanya basah. "Pak Arya mau pergi?" Aku tersenyum kecil. "Jaga diri, Mbak." Ia berbisik. "Maaf, Pak. Saya sering lihat Bapak yang bayar banyak tagihan rumah ini, tapi saya tidak berani bicara." Aku berhenti. Jadi bukan hanya aku yang tahu. Rumah itu penuh saksi, hanya saja semua takut pada suara Bu Ratna. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Suatu hari semua akan tahu. Aku berjalan keluar dari pagar belakang tanpa membuat keributan. Di depan jalan, aku memesan mobil. Dari dalam tenda, samar-samar terdengar suara Bu Ratna kembali tertawa, seolah tidak ada yang terjadi. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kali malam itu. Rumah besar dengan lampu terang, tenda putih, tamu terhormat, makanan mahal, dan hati yang busuk di dalamnya. Lalu mobil datang, aku masuk, dan pergi tanpa menoleh. Tujuanku bukan hotel murah seperti yang mungkin mereka bayangkan. Aku menuju apartemen penthouse di Jakarta Selatan yang selama ini kosong, salah satu aset pribadiku yang tidak pernah kuceritakan kepada Nabila karena aku ingin membangun hidup kami perlahan tanpa bayang-bayang kekayaan keluarga. Dalam perjalanan, ponselku bergetar berkali-kali. Nabila menelepon. Aku tidak mengangkat.
Pesan masuk. Mas, kamu di mana? Pesan kedua. Mas, maafkan Mama. Jangan pergi begini. Pesan ketiga. Tolong angkat, aku takut. Aku menatap layar itu lama, lalu mematikan ponsel. Bukan karena aku tidak mencintainya, tetapi karena malam itu aku perlu mendengar suara diriku sendiri tanpa tangisan siapapun. Setibanya di penthouse, kepala pelayan lama keluargaku, Pak Darto, sudah menunggu karena aku menghubunginya dari mobil. Ia membungkuk hormat. Selamat datang, Tuan Arya. Kata, Tuan terdengar asing setelah berbulan-bulan dipanggil benalu. Aku masuk ke ruang tamu luas dengan jendela kaca menghadap lampu-lampu kota. Semuanya bersih, sunyi, mahal, dan dingin. Pak Darto bertanya apakah aku ingin makan. Aku hampir tertawa. Di rumah mertuaku, aku diusir dari meja makan. Di rumahku sendiri, orang pertama yang menyambutku justru menanyakan apakah aku lapar. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya ingin semua laporan keuangan pribadi saya dikirim malam ini, termasuk semua pembayaran yang pernah saya lakukan untuk keluarga Harun Santoso. Pak Darto menatapku sebentar, memahami bahwa sesuatu telah terjadi. Baik, Tuan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, membuka satu persatu bukti transfer. Pembayaran rumah sakit Bu Ratna, cicilan renovasi atap rumah mertua yang mereka kira dibantu teman lama Pak Harun, dana tambahan untuk bisnis kue Nabila, pelunasan utang kartu kredit keluarga, pembayaran catering acara syukuran malam itu yang ternyata ditagihkan ke rekening vendor yang diam-diam sudah kubayar karena Nabila sempat panik kekurangan dana. Ironis sekali, di pesta tempat aku disebut benalu, sebagian besar biaya pestanya keluar dari uangku. Aku menyusun semuanya dalam satu folder. Bukan untuk membalas dengan pamer, tetapi untuk membuktikan bahwa kesabaranku bukan kekosongan. Pagi harinya, sebelum matahari naik, aku menelepon ayahku. "Pak," kataku. Suaraku serak karena tidak tidur. Aku keluar dari rumah mertua. Di seberang sana hening. Ayahku, Prabowo Mahendra, bukan laki-laki yang mudah terkejut. "Apa mereka menyakitimu?" tanyanya. Aku tersenyum pahit. Mereka hanya mengingatkanku bahwa diam terlalu lama membuat orang salah menghitung harga diri. Ayah menarik napas. "Apa yang kamu mau aku lakukan?" Aku menatap kota dari balik kaca. "Untuk saat ini, tidak perlu apa-apa. Tapi hentikan semua bantuan tidak langsung ke keluarga Harun. Batalkan rencana kerjasama dengan perusahaan catering Bu Ratna. Tinjau ulang proposal renovasi ruko Pak Harun yang masuk lewat anak perusahaan kita. Dan satu lagi, kirim undangan resmi kepada Nabila dan orang tuanya untuk hadir di Gala Mahendra Group minggu depan." Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu ingin mereka tahu?" "Tidak," jawabku pelan. "Aku ingin mereka melihat." Hari itu, rumah mertua berubah kacau. Aku tahu dari Mbak Sari yang diam-diam mengirim pesan. Setelah aku pergi, awalnya Bu Ratna masih bersikap seolah tidak peduli. "Biarkan saja, paling besok pulang. Orang seperti dia mau kemana?" katanya. Pak Harun tertawa kecil, biar belajar malu. Nabila menangis di kamar, tetapi tidak berani mengejarku karena tamu masih banyak. Namun kekacauan mulai muncul keesokan pagi. Vendor catering menelepon menanyakan sisa pembayaran yang ternyata belum masuk karena rekening yang biasa menutup tagihan sudah kuhentikan. Bengkel menagih biaya servis mobil Pak Harun yang selama ini dibayar otomatis dari rekeningku melalui sistem perusahaan. Rumah sakit mengirim pengingat pembayaran kontrol lanjutan Bu Ratna yang biasanya diam-diam ku selesaikan. Bisnis kue Nabila kehilangan akses ke platform iklan berbayar yang selama ini kuatur dari akunku. Dalam satu hari, hal-hal yang mereka kira berjalan karena keberuntungan mulai berhenti satu persatu. Bu Ratna panik, tetapi masih tidak sadar. Ia mengira aku sengaja merajuk. Ia menyuruh Nabila meneleponku berkali-kali. Aku tetap tidak mengangkat. Sore itu, pesan dari Nabila masuk lebih panjang. "Mas, aku tahu Mama salah. Aku juga salah karena diam. Tolong pulang dulu, kita bicarakan baik-baik." Papa mulai marah karena beberapa tagihan bermasalah. Aku bingung. Aku membaca pesan itu, tetapi belum membalas. Karena yang ia tulis pertama bukan "aku menyakitimu", melainkan Papa mulai marah karena tagihan bermasalah. Bahkan dalam permintaan maafnya, pusatnya masih rumah itu, bukan lukaku. Pada hari ketiga, Pak Harun sendiri meneleponku.
Aku biarkan berdering sampai habis. Ia mengirim pesan. Arya, jangan kekanak-kanakan. Pulang dan selesaikan masalah seperti laki-laki. Aku menatap pesan itu dan akhirnya membalas singkat. Laki-laki juga tahu kapan harus meninggalkan meja yang tidak menyediakan tempat untuknya. Setelah itu ia tidak membalas. Mungkin marah, mungkin malu, mungkin mulai curiga bahwa menantu yang ia sebut benalu ternyata punya gigi. Hari-hari berikutnya aku bekerja seperti biasa, tetapi lebih dingin. Aku menandatangani dokumen proyek besar, menghadiri rapat virtual dengan investor Singapura, mengevaluasi akuisisi lahan di Karawang, semua dengan wajah tenang. Tidak ada satupun kolega yang tahu bahwa malam sebelumnya aku diusir dari meja makan oleh ibu mertua sendiri. Dalam dunia bisnis, aku dikenal sebagai Arya Mahendra yang tidak banyak bicara tetapi keputusannya sulit diganggu. Lucu. Orang-orang yang mengelola dana triliunan menghormatiku tanpa perlu aku meninggikan suara, sedangkan keluarga istriku yang hidup dari pensiun dan gengsi palsu memanggilku benalu karena aku tidak memakai jas mahal di meja makan. Menjelang gala Mahendra Group, undangan resmi dikirim ke rumah keluarga Harun. Desainnya elegan, nama penyelenggara tercetak jelas, Mahendra Group Annual Legacy Gala. Nabila mengirim foto undangan itu kepadaku dengan pesan. Mas, kenapa undangan ini dikirim ke rumah? Papa bilang ini acara orang-orang besar. Apa kamu tahu? Aku hampir membalas, tetapi menahan diri. Biarkan panggung menjawab. Bu Ratna tentu sangat gembira menerima undangan itu. Dari cerita Mbak Sari, ia langsung sibuk memilih kebaya, menelepon teman-temannya, dan berkata mungkin Pak Harun diundang karena koneksi lamanya di bank. Ini kesempatan bagus, katanya. Siapa tahu kita bisa dekat dengan keluarga Mahendra. Mereka itu konglomerat. Kalau Nabila bisa dapat jaringan seperti itu, bisnis kuenya bisa naik kelas. Tidak ada satupun dari mereka yang menghubungkan nama Mahendra denganku. Mungkin karena di kepala mereka, seorang Arya yang memakai kaos polos dan membantu mengangkat galon tidak mungkin punya hubungan dengan keluarga sebesar itu. Nabila tampaknya mulai curiga, tetapi ia tidak punya keberanian bertanya langsung. Malam gala tiba. Hotel bintang 5 di Jakarta dipenuhi mobil mewah, karpet merah, lampu kristal, kamera media bisnis, pengusaha, pejabat, dan tokoh sosial. Aku datang lebih dulu, mengenakan setelan hitam rancangan khusus, jam tangan warisan kakek, dan pin kecil lambang keluarga Mahendra di kerah. Ayah berdiri di sampingku, menatap ruangan dengan wibawa yang selalu membuat orang menunduk hormat. Kamu yakin? Tanyanya. Aku menatap pintu masuk. Aku tidak ingin mempermalukan mereka tanpa alasan. Aku hanya ingin berhenti dipermalukan. Ayah mengangguk. Perbedaan keduanya tipis, tapi kamu tahu batasnya. Beberapa menit kemudian, keluarga Harun datang. Bu Ratna tampak bersinar dengan kebaya ungu dan perhiasan lengkap. Pak Harun memakai jas lama yang terlihat dipaksakan. Nabila berada di antara mereka, wajahnya pucat, matanya mencari-cari. Saat mereka memasuki ballroom, beberapa staf menyambut sopan dan mengarahkan mereka ke meja tamu kehormatan tingkat 2. Bu Ratna tampak bangga bukan main. Ia berbisik kepada seorang kenalan, kami memang punya koneksi lama. Aku melihat dari balkon VIP, diam. Lalu acara dimulai, video sejarah Mahendra Group diputar di layar besar. Foto kakekku, ayahku, proyek-proyek besar, pelabuhan logistik, gedung perkantoran, perumahan elit, yayasan pendidikan. Bu Ratna bertepuk tangan antusias. Pak Harun mengangguk-angguk seolah memahami dunia itu. Nabila hanya menatap layar dengan napas tertahan. Kemudian pembawa acara berkata, hadirin sekalian, malam ini kita juga akan menyambut generasi penerus Mahendra Group, komisaris muda yang selama ini lebih memilih bekerja di balik layar, Bapak Arya Mahendra Prabowo. Lampu sorot bergerak. Musik naik. Aku melangkah ke panggung dari sisi kanan. Dan saat itulah, dari kejauhan, aku melihat wajah Bu Ratna kehilangan warna. Pak Harun membeku dengan gelas di tangan. Nabila menutup mulutnya, air matanya langsung jatuh. Seluruh ballroom bertepuk tangan. Tetapi di meja itu, 3 orang yang selama ini memanggilku benalu duduk seperti tersambar petir. Aku berdiri di podium, menatap ratusan tamu, lalu berbicara dengan tenang tentang warisan, integritas, dan pentingnya menghormati manusia bukan karena harta yang terlihat, melainkan karena martabat yang sering tersembunyi.
Aku tidak menyebut nama mereka. Tidak perlu. Setiap kalimatku sudah cukup menjadi cermin. Keluarga kami percaya, kataku di akhir pidato, bahwa kekayaan sejati bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang ketika kita mengira mereka tidak punya apa-apa. Tepuk tangan menggema, kamera menyala. Aku menunduk hormat. Saat turun dari panggung, Bu Ratna berdiri terburu-buru, hampir menjatuhkan kursinya. Pak Harun mengikuti dengan wajah kaku. Nabila berjalan paling belakang, menangis tanpa suara. Mereka mencoba mendekat ke area VIP, tetapi staf keamanan menahan dengan sopan. Maaf, area ini terbatas. Bu Ratna berkata gugup, kami keluarga Pak Arya. Saya ibu mertuanya. Staf menatap daftar, lalu menoleh kepadaku yang berdiri beberapa meter di belakang. Aku mengangkat tangan, memberi izin. Mereka masuk. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Bu Ratna tidak menatapku dengan hina. Ia menatapku dengan ketakutan. Arya. Suaranya bergetar. Tidak ada kamu, tidak ada benalu, tidak ada nada tinggi. Hanya nama yang mendadak terasa mahal di mulutnya. Pak Harun mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. Nah Arya, ternyata kamu. Aku memotong dengan tenang, ternyata saya bukan Kean Bam. Wajah Bu Ratna langsung pucat, Nabila terisak. Pak Harun menunduk. Beberapa tamu VIP melirik, tetapi aku tidak meninggikan suara. Justru ketenangan itu membuat mereka semakin kecil. Bu Ratna menggenggam tangannya sendiri. Maafkan Mama. Mama tidak tahu. Aku menatapnya lama. Itulah masalahnya, Bu. Ibu merasa perlu tahu saya kaya dulu untuk memperlakukan saya sebagai keluarga. Air matanya mulai jatuh. Mama hilaf. Mama cuma takut Nabila hidup susah. Tidak. Jawabku pelan. Ibu takut kehilangan gengsi. Kalau ibu takut Nabila susah, ibu akan bertanya apakah saya bertanggung jawab. Tapi ibu tidak bertanya. Ibu menghina. Pak Harun akhirnya bicara. Arya, kami salah menilai kamu. Tapi jangan hancurkan rumah tangga kalian karena emosi. Aku tersenyum tipis. Lucu Pak. Ketika saya dihina di depan tamu, Bapak diam. Sekarang setelah tahu siapa saya, Bapak bicara tentang rumah tangga. Nabila maju selangkah. Mas, aku salah. Aku seharusnya membelamu malam itu. Aku menatap istriku. Luka dari orang tuanya sakit, tetapi diamnya Nabila jauh lebih dalam. Bukan hanya malam itu, Bila. Kamu diam berkali-kali. Kamu melihat aku diperkecil setiap hari, lalu menyebutnya sabar. Ia menangis lebih keras. Aku takut melawan mama papa. Dan aku yang harus membayar ketakutanmu dengan harga diri? Ia tidak menjawab. Di belakang kami, acara terus berjalan. Musik lembut mengalun, gelas-gelas kristal berdenting, orang-orang kaya tertawa halus. Ironisnya, di tempat semewah itu, percakapan kami jauh lebih miskin daripada yang pernah kubayangkan. Bu Ratna tiba-tiba mencoba menyentuh tanganku. Aku mundur sedikit. Gerak kecil itu membuat wajahnya hancur. Arya, pulanglah. Rumah terasa kosong sejak kamu pergi. Mama janji akan berubah. Semua tagihan, semua masalah, kita bicarakan. Mama tidak tahu selama ini kamu yang membantu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya aku membiarkan sedikit rasa lelah terlihat. Jadi ibu ingin saya pulang karena menyesal telah menghina saya, atau karena setelah saya pergi tagihan mulai datang? Ia membuka mulut, tetapi tidak ada jawaban. Jawaban itu sudah tertulis di wajahnya. Pak Harun menelan ludah. Kami akan minta maaf secara terbuka kalau perlu. Aku menggeleng. Permintaan maaf terbuka tidak menghapus penghinaan yang dilakukan saat kalian merasa aman. Nabila mendekat lagi. Mas, aku mencintaimu. Kalimat itu dulu bisa membuatku luluh. Malam itu, ia terdengar seperti tali yang dilempar setelah aku berhasil berenang sendiri ke tepi. Aku menjawab pelan. Aku juga mencintaimu. Itu sebabnya aku bertahan selama ini. Tapi cinta tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan diriku diinjak. Sebelum percakapan berlanjut, ayahku mendekat. Semua orang langsung menegang. Ayah menatap Bu Ratna dan Pak Harun dengan sopan, tetapi dingin. Saya Prabowo Mahendra, ayah Arya. Bu Ratna hampir membungkuk terlalu rendah. Pak Prabowo, kami benar-benar. Ayah mengangkat tangan sedikit. Saya tidak perlu penjelasan panjang.
Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Anak saya masuk ke rumah Anda sebagai suami yang ingin menghormati keluarga istrinya, bukan sebagai tamu miskin yang meminta belas kasihan. Kalau selama ini Anda tidak mampu melihat nilai seseorang tanpa mengetahui kekayaannya, masalahnya bukan pada anak saya. Pak Harun tampak seperti ingin hilang dari ruangan. Bu Ratna menangis. Nabila menunduk. Ayah menoleh padaku. Keputusan ada padamu. Aku mengangguk. Lalu aku menatap mereka bertiga. Malam ini saya tidak akan membuat keributan. Saya tidak akan membuka kepada tamu siapa yang menyebut saya benalu. Saya tidak akan membalas penghinaan dengan penghinaan. Tapi jangan minta saya pulang seolah semuanya selesai hanya karena kalian akhirnya tahu nama belakang saya. Bu Ratna terisak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Aku menjawab, belajar merasa malu tanpa perlu diajari oleh uang. Setelah itu aku pergi meninggalkan mereka di area VIP, berdiri seperti patung-patung yang baru menyadari bahwa panggung yang mereka datangi untuk mencari koneksi ternyata menjadi cermin paling kejam bagi kesombongan mereka. Malam belum selesai, tetapi babak pertama dari hidupku sebagai menantu yang mereka hina sudah berakhir. Dan keesokan harinya, ketika foto-foto gala tersebar di media bisnis, ketika nama Arya Mahendra Prabowo muncul di berbagai portal, ketika tetangga, keluarga besar, teman arisan, dan semua orang yang pernah mendengar Bu Ratna menyebutku, menantu numpang hidup, mulai bertanya-tanya dengan mata membesar, barulah mereka benar-benar memahami bahwa laki-laki yang mereka usir dari meja makan bukanlah, melainkan orang yang selama ini diam-diam membayar sebagian besar makanan di meja itu. Keesokan paginya setelah malam gala Mahendra Group, nama Arya Mahendra Prabowo menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau, bukan hanya di portal bisnis, tetapi juga di grup WhatsApp keluarga, grup arisan Bu Ratna, grup alumni Pak Harun, bahkan di kompleks rumah mertua yang selama ini sering mendengar bisik-bisik bahwa menantu Nabila hanyalah laki-laki biasa yang hidup menumpang di rumah orang tua istri. Foto-fotoku saat berdiri di podium, memakai jas hitam, berbicara di depan pengusaha besar dan pejabat, tersebar berdampingan dengan judul berita, Komisaris Muda Mahendra Group dorong ekspansi properti dan logistik nasional. Bu Ratna baru menyadari bencana itu ketika ponselnya tidak berhenti berbunyi. Teman arisannya mengirim pesan dengan nada pura-pura ramah, Ratna, itu menantumu? Kok kamu tidak pernah cerita kalau menantumu pewaris Mahendra Group? Yang lain lebih tajam, katanya selama ini tinggal di rumahmu karena tidak mampu? Ternyata dia yang punya gedung setinggi langit ya. Ada pula yang mengirim foto diriku sambil menambahkan emoji tertawa. Gengsi yang selama ini dipoles Bu Ratna dengan perhiasan, kebaya mahal, dan cerita palsu runtuh hanya dalam satu pagi. Pak Harun pun tidak lebih baik. Beberapa mantan kolega banknya menelepon, bertanya mengapa ia tidak pernah menyebut memiliki menantu sebesar itu. Pak Harun yang biasanya bangga bercerita tentang relasi dan kehormatan mendadak kehilangan suara, ia hanya menjawab pendek. Iya, kami memang keluarga dekat, tetapi semua orang sudah tahu ada sesuatu yang aneh, karena kalau benar ia bangga, mengapa selama ini ia membiarkan menantunya terlihat seperti pesuruh di acara keluarga? Di rumah itu, suasana berubah seperti kapal yang baru sadar lambungnya bocor. Bu Ratna berjalan bolak-balik di ruang tamu, wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Pak Harun duduk di kursi utama, memegang koran digital dengan tangan gemetar. Nabila berdiri di dekat jendela, wajahnya kosong, seolah semalam ia bukan hanya mengetahui rahasiaku, tetapi juga melihat dirinya sendiri dalam cermin yang sangat kejam. Mbak Sari, pembantu rumah, menyapu lantai dengan kepala tertunduk, tetapi ia mendengar semuanya. Kamu kenapa tidak pernah tanya suamimu? Bu Ratna tiba-tiba membentak Nabila. Nabila menoleh pelan. Mama sendiri pernah tanya dengan baik, Bu Ratna terdiam. Selama ini Mama hanya menghina. Papa juga. Aku juga salah karena diam. Tapi jangan sekarang Mama menyalahkan aku seolah aku yang membuat Mas Arya pergi. Pak Harun memukul meja. Cukup. Sekarang yang penting adalah membawa Arya kembali. Kalau dia benar-benar menjauh, nama keluarga kita habis. Nabila menatap ayahnya dengan mata basah. Jadi Papa ingin Mas Arya kembali karena aku istrinya, atau karena nama keluarga kita? Tidak ada jawaban. Keheningan itu lebih jujur daripada 1000 permintaan maaf. Sementara mereka panik, aku berada di kantor pusat Mahendra Group, duduk di ruang rapat lantai 39,
membaca laporan proyek seperti biasa. Di hadapanku ada direktur keuangan, kepala legal, dan beberapa manajer senior. Semua orang membahas angka, kontrak, dan risiko ekspansi, tetapi pikiranku sesekali kembali ke wajah Nabila semalam. Aku marah kepadanya, kecewa kepadanya, tetapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa cintaku langsung hilang. Cinta kadang keras kepala, bahkan setelah harga diri terluka. Namun aku juga tahu, cinta yang tidak dilindungi oleh keberanian akan berubah menjadi penjara. Setelah rapat selesai, sekretarisku, Rendra, masuk membawa daftar telepon, Pak Arya. Sejak pagi ada beberapa panggilan dari Ibu Nabila, Ibu Ratna, dan Pak Harun. Mereka meminta jadwal bertemu. Aku menandatangani dokumen tanpa mengangkat kepala. Tolak semua untuk hari ini. Baik Pak. Ia ragu sebentar. Ada juga pesan dari rumah sakit tempat Ibu Ratna biasa kontrol. Mereka menanyakan kelanjutan pembayaran paket perawatan. Aku berhenti menulis. Di sanalah godaan muncul. Dulu, aku selalu membayar diam-diam karena tidak ingin Nabila cemas. Tetapi sekarang, jika aku kembali membayar tanpa batas, mereka tidak akan belajar apapun. Kirim pemberitahuan bahwa pembayaran berikutnya harus melalui keluarga pasien, kataku. Jangan kasar. Tetap profesional. Rendra mengangguk. Aku menatap jendela besar di sampingku, melihat kota yang bergerak tanpa peduli pada luka siapapun. Aku tidak ingin membalas dendam dengan membuat orang sakit terlantar, tetapi aku juga tidak ingin terus menjadi dompet tak terlihat bagi orang-orang yang memanggilku benalu. Sore harinya, Nabila datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Ia menunggu di lobi hampir 1 jam sebelum akhirnya Rendra mengabari. Pak, Ibu Nabila ada di bawah. Beliau tidak memaksa naik, hanya menunggu. Aku memejamkan mata sesaat. Kalau Bu Ratna atau Pak Harun, aku akan menolak. Tapi Nabila adalah istriku. Luka terbesar memang datang dari diamnya, tetapi kesempatan untuk bicara harus ada, setidaknya sekali. Aku menyuruh Rendra membawanya ke ruang tamu privat, bukan ruang kerjaku. Saat ia masuk, aku hampir tidak mengenalinya. Tidak ada riasan, rambutnya diikat sederhana, matanya sembab. Ia memegang tas kecil dengan kedua tangan seperti anak yang takut dimarahi. Mas, katanya lirih. Aku menunjuk kursi. Duduk. Ia duduk, tetapi tubuhnya kaku. Untuk beberapa detik kami hanya saling diam. Dulu diam di antara kami terasa nyaman. Sekarang diam itu penuh reruntuhan. Aku datang bukan untuk membela mama papa, katanya akhirnya. Aku datang untuk minta maaf. Aku menatapnya. Kamu sudah minta maaf semalam. Semalam aku masih panik. Hari ini aku lebih sadar. Ia menarik napas gemetar. Aku salah, Mas. Bukan karena aku tidak tahu kamu kaya. Aku salah, karena membiarkan kamu diperlakukan buruk saat aku pikir kamu biasa saja. Itu jauh lebih buruk. Kalimat itu membuatku terdiam. Setidaknya kali ini ia menyentuh inti lukanya. Nabila melanjutkan, aku selalu bilang mama memang begitu. Papa memang begitu, padahal itu hanya cara pengecut untuk tidak membela suamiku sendiri. Aku takut jadi anak durhaka, tapi aku lupa bahwa setelah menikah aku juga punya tanggung jawab menjaga martabatmu. Matanya kembali basah. Aku tidak minta kamu langsung pulang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu masih mau mempertahankan pernikahan ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku malu pada diriku sendiri. Aku menatap perempuan yang dulu kunikahi, perempuan yang kucintai karena kelembutannya. Dan kini untuk pertama kalinya kelembutan itu bercampur dengan keberanian yang terlambat muncul. Bila, kataku pelan, yang membuatku pergi bukan hanya kata ibumu, aku sudah sering dihina. Yang membuatku pergi adalah ketika aku menunggu kamu berdiri di sampingku, tapi kamu memilih menunduk. Ia menutup wajah, menangis tanpa suara. Aku tahu, aku bukan butuh kamu berteriak pada orang tuamu. Aku hanya butuh satu kalimat. Satu saja, Mama, jangan bicara begitu pada suamiku. Tapi itu tidak pernah datang. Ia mengangguk berkali-kali. Aku tahu, Mas. Aku tidak punya alasan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar permintaan maaf tanpa pembelaan. Itu tidak menghapus luka, tetapi setidaknya tidak menambah luka baru. Aku bersandar di kursi. Apa yang kamu inginkan sekarang? Nabila menatapku. Aku ingin memperbaiki. Bukan dengan memaksamu kembali ke rumah mama papa. Aku tahu itu tidak mungkin sekarang.
Aku ingin keluar dari rumah itu. Aku ingin belajar berdiri sebagai istrimu, bukan hanya anak mama papa, tapi aku juga takut kamu sudah tidak mau. Aku tidak langsung menjawab. Dalam kepalaku muncul kenangan. Nabila tertawa saat hujan, Nabila menunggu aku pulang dengan teh jahe, Nabila menggenggam tanganku saat ibuku meninggal. Ia bukan perempuan jahat, tetapi kebaikan tanpa keberanian bisa melukai sama dalamnya dengan kebencian. Aku tidak akan membuat keputusan hari ini, jawabku. Kamu bisa tinggal sementara di apartemen milikmu sendiri atau di tempat lain. Tapi aku tidak akan kembali ke rumah orang tuamu. Kalau pernikahan ini ingin diselamatkan, itu tidak boleh terjadi di bawah atap yang sama dengan orang-orang yang menghinaku. Nabila mengangguk cepat. Aku mengerti, dan orang tuamu tidak boleh datang memohon sambil membawa alasan tagihan, nama baik, atau koneksi bisnis. Kalau mereka ingin minta maaf, mereka harus paham apa salahnya. Nabila menunduk. Aku akan sampaikan. Tidak, kataku. Jangan sampaikan sebagai pesanku. Sampaikan sebagai pendirianmu. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Saat ia pergi, aku melihat punggungnya lebih tegak daripada saat datang. Mungkin ini awal. Mungkin terlambat. Aku belum tahu. Di rumah Harun, percakapan itu meledak menjadi pertengkaran besar. Nabila pulang dan langsung mengatakan bahwa ia akan pindah dari rumah. Bu Ratna histeris. Kamu mau meninggalkan mama papa demi laki-laki yang mempermalukan kita? Nabila. Untuk pertama kalinya, tidak menunduk. Mas Arya tidak mempermalukan kita, Ma. Kita yang mempermalukan diri sendiri. Pak Harun berdiri marah. Jaga bicaramu. Nabila menatap ayahnya dengan air mata, tetapi kali ini air mata itu tidak membuatnya mundur. Papa diam saat Mama menyebut suamiku benalu di depan tamu. Papa juga sering menyindirnya. Aku salah karena tidak membela dia. Tapi mulai hari ini aku tidak mau salah lagi. Bu Ratna memegang dadanya. Kamu anak tidak tahu terima kasih. Setelah kami besarkan kamu. Justru karena Mama membesarkan aku berharap Mama mengajarkan aku menghormati orang. Tapi Mama mengajarkan aku menilai laki-laki dari rumah, mobil, dan saldo. Tamparan itu bukan tangan, tetapi kata-kata. Bu Ratna terdiam seperti kehilangan udara. Nabila masuk kamar dan mulai mengemas pakaian. Pak Harun mencoba melarang, mengunci pintu depan, bahkan berkata kalau Nabila pergi, ia bukan anak mereka lagi. Tetapi ancaman yang dulu bisa membuat Nabila gemetar kali ini tidak menghentikannya. Ia menelepon taksi, membawa 2 koper, dan pergi ke apartemen kecil yang sebenarnya sudah kubeli atas namanya sebelum menikah sebagai hadiah, tetapi tidak pernah ia tempati karena ingin tinggal bersama orang tuanya. Ironisnya, tempat yang dulu ia abaikan kini menjadi ruang pertama baginya untuk belajar memilih. Setelah Nabila pergi, rumah itu benar-benar sunyi. Bu Ratna yang biasanya sibuk mengatur semua orang mendadak tidak punya siapapun untuk dikendalikan. Pak Harun yang biasanya merasa kepala keluarga kehilangan 2 hal sekaligus, anaknya dan ilusi kehormatannya. Lebih buruk lagi, masalah finansial mulai muncul bertubi-tubi. Kerja sama catering yang selama ini direncanakan Bu Ratna dengan salah satu hotel afiliasi Mahendra Group dibatalkan secara profesional karena tidak memenuhi standar kualitas dan legalitas. Proposal ruko Pak Harun yang masuk ke anak perusahaan kami ditolak karena analisis kelayakannya buruk. Tagihan renovasi yang dulu otomatis tertutup oleh bantuanku kini benar-benar menuntut pembayaran. Teman-teman arisan Bu Ratna mulai menjauh, bukan karena mereka lebih bermoral, tetapi karena mereka takut terseret malu. Di sebuah arisan berikutnya, Bu Ratna datang dengan wajah dipaksakan ceria. Begitu ia duduk, percakapan berhenti. Salah satu temannya berkata manis, Ratna, bagaimana kabar menantu konglomeratmu, sudah pulang ke rumah? Yang lain menimpali, pasti enak ya punya menantu komisaris, tapi kok kemarin kamu pernah bilang dia belum mapan? Bu Ratna tertawa kaku. Ah, itu salah paham keluarga. Namun seorang teman yang selama ini iri kepadanya berkata dengan senyum tajam, salah paham sampai diusir dari meja makan? Rupanya tamu pesta malam itu sudah bercerita. Wajah Bu Ratna merah padam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di meja, tidak diberi tempat oleh orang-orang yang dulu ia anggap lingkarannya. Ia pulang lebih cepat dan menangis di kamar. Tetapi tangis itu belum tentu penyesalan. Kadang orang menangis bukan karena sadar bersalah,
melainkan karena tidak kuat menanggung akibat. Seminggu kemudian, Bu Ratna dan Pak Harun akhirnya meminta bertemu secara resmi. Mereka tidak datang ke kantor, tetapi mengirim surat tulisan tangan melalui Nabila. Surat itu pendek, kaku, penuh kata maaf, tetapi masih menyelipkan kalimat, "Kami hanya ingin yang terbaik untuk anak kami." Aku membaca surat itu 2 kali. Lalu aku setuju bertemu, bukan di rumah mereka, bukan di kantor Mahendra, melainkan di ruang mediasi keluarga milik seorang konselor pernikahan yang netral. Jika mereka ingin bicara, mereka harus duduk di tempat di mana mereka tidak bisa memakai rumah, umur, atau status sebagai senjata. Hari pertemuan itu, Bu Ratna datang tanpa perhiasan mencolok, Pak Harun memakai batik sederhana. Nabila duduk di sampingku, bukan di samping orang tuanya. Posisi itu saja sudah membuat wajah Bu Ratna berkedut. Konselor membuka percakapan dengan tenang, meminta semua orang menyampaikan tujuan. Pak Harun bicara pertama. "Kami ingin meminta maaf kepada Arya. Kami salah menilai." Aku menatapnya. "Salah menilai apa, Pak?" Ia terdiam. "Kami tidak tahu latar belakangmu." Aku menghela napas pelan. "Itu bukan permintaan maaf. Itu pengakuan bahwa kalau saya benar-benar miskin, perlakuan Bapak tetap dianggap pantas." Ruangan hening. Konselor menatap Pak Harun, memberi kesempatan memperbaiki. Wajah Pak Harun menegang, tetapi akhirnya ia menunduk. "Saya salah karena merendahkan kamu sebagai manusia. Bukan karena kamu ternyata kaya. Saya salah karena melihat kamu tinggal di rumah kami, lalu menganggap kamu tidak punya martabat. Saya salah karena diam saat istri saya menghina kamu." Itu lebih dekat. Aku menoleh ke Bu Ratna. Ia memegang tisu, matanya basah. "Arya, Mama." Ia berhenti saat melihat tatapanku. Mungkin ia sadar kata, "Mama terlalu mudah digunakan setelah semua yang terjadi." "Saya salah," katanya akhirnya. "Saya menghina kamu. Saya menyebut kamu benalu. Saya mengusir kamu dari meja makan. Saya membuat kamu merasa tidak punya tempat di rumah kami. Saya malu." Suaranya pecah. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki. Aku diam cukup lama. Ada bagian dari diriku yang ingin menghukumnya dengan kata-kata yang sama. Mengatakan, "Di sini tidak ada tempat untukmu." Tetapi jika aku melakukan itu, apa bedanya aku dengan dirinya? Balas dendam memang manis sebentar, tetapi martabat harus lebih panjang umurnya. "Ibu tidak bisa memperbaiki malam itu," kataku pelan. "Yang bisa ibu lakukan hanya berhenti menjadi orang yang merasa berhak merendahkan siapapun." Bu Ratna mengangguk sambil menangis. "Saya akan mencoba." "Bukan mencoba. Lakukan." Pak Harun bertanya ragu, "Apakah kamu akan kembali bersama Nabila?" Aku menatap Nabila. Ia menggenggam tanganku, tetapi tidak memaksa. Aku menjawab, "Saya dan Nabila akan memutuskan pernikahan kami sendiri. Tanpa campur tangan Bapak dan Ibu, kami tidak akan tinggal di rumah kalian. Untuk saat ini, kami akan menjalani konseling dan hidup terpisah dari keluarga besar." Bu Ratna tampak ingin protes, tetapi menahan diri. Itu mungkin langkah kecil pertama darinya. Setelah pertemuan itu, keadaan tidak langsung indah. Drama keluarga tidak selesai hanya dengan satu permintaan maaf. Beberapa saudara Bu Ratna mulai menyebarkan cerita bahwa aku sombong setelah ketahuan kaya, bahwa aku sengaja mempermalukan mertua sendiri, bahwa Nabila diracuni oleh suami untuk meninggalkan orang tua. Aku mendengar semua itu dari Nabila. Kali ini ia tidak diam. Ia mengirim pesan ke grup keluarga besar. "Mas Arya tidak mempermalukan siapapun, kami yang salah memperlakukan dia. Saya tidak akan menerima fitnah tentang suami saya." Pesan itu membuat grup kacau. Ada tante yang menuduh Nabila durhaka. Ada paman yang menyuruhnya ingat orang tua. Nabila membalas dengan satu kalimat yang membuatku terdiam saat membacanya. "Menghormati orang tua tidak berarti membiarkan mereka menghina pasangan hidup saya." Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar berdiri di sampingku. Bukan di belakangku. Bukan di tengah-tengah. Di sampingku. Beberapa bulan berikutnya menjadi masa pemulihan yang tidak mudah. Nabila tinggal di apartemennya, aku di penthouse. Tetapi kami bertemu 2 kali seminggu untuk konseling. Kami belajar bicara tanpa menyalahkan. Belajar mendengar tanpa langsung membela diri. Ia mengaku selama ini hidupnya dikendalikan oleh rasa takut mengecewakan orang tua. Aku mengaku bahwa aku terlalu sering menyembunyikan luka demi terlihat kuat,
sampai ia tidak tahu seberapa dalam aku terluka. Kami juga membicarakan rahasia kekayaanku. Kenapa Mas tidak pernah cerita? Tanyanya suatu malam. Aku menjawab jujur, karena aku ingin dicintai sebagai Arya, bukan sebagai Mahendra. Ia menunduk. Aku mencintai Arya. Tapi aku gagal melindungi Arya. Sekarang buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan batasan. Ia mengangguk, dan ia membuktikannya. Ketika Bu Ratna mulai menelepon setiap hari dengan alasan sakit, Nabila menjawab dengan lembut tetapi tegas, "Ma, aku akan datang jadwal yang sudah kita sepakati. Jangan gunakan sakit untuk membuatku merasa bersalah." Ketika Pak Harun meminta bantuan koneksi untuk proposal bisnis baru, Nabila berkata, "Papa bisa mengajukan secara profesional. Jangan minta Mas Arya membuka pintu belakang." Ketika keluarga besar mengundang acara dan berharap aku datang agar mereka bisa berfoto dengan menantu konglomerat, Nabila menolak. "Dulu kalian tidak menyediakan kursi untuk suamiku. Sekarang jangan sibuk menyediakan kamera." Perlahan, ia berubah. Dan perubahan itu membuatku mulai percaya bahwa pernikahan kami mungkin belum mati. Di sisi lain, Bu Ratna juga mengalami proses yang pahit. Tanpa bantuanku, ia harus menjual beberapa perhiasan untuk melunasi tagihan. Awalnya ia merasa terhina. Namun suatu hari, Nabila mengajaknya ke Yayasan Sosial Mahendra yang membantu keluarga pasien rumah sakit. Di sana Bu Ratna melihat orang-orang yang benar-benar kesulitan. Orang-orang yang tidak punya pilihan selain menunggu bantuan, orang-orang yang tetap saling menghormati meski miskin. Sepulang dari sana, ia meneleponku. "Arya," katanya pelan, tidak lagi memakai nada memerintah. "Dulu saya pikir kemiskinan adalah hal paling memalukan. Hari ini saya sadar, yang memalukan adalah hati yang miskin." Aku tidak langsung menjawab. Mungkin itu kalimat yang ia susun untuk terdengar bijak. Mungkin itu benar-benar kesadaran. Waktu yang akan membuktikan. "Semoga ibu mengingat itu," kataku. Ia menangis pelan. "Saya akan mencoba mengingat sampai tua." Pak Harun lebih sulit berubah. Harga dirinya sebagai laki-laki tua membuatnya susah meminta maaf lebih dari sekali. Namun kehidupan juga mengajarinya. Suatu hari ia datang sendiri ke kantorku, bukan untuk meminta proyek, tetapi membawa map berisi proposal yang sudah ia perbaiki. Ia meminta resepsionis membuat janji seperti orang lain. Ketika akhirnya kami bertemu, ia duduk dengan punggung kaku. "Saya ingin mengajukan ini secara resmi. Kalau tidak layak, tolak saja." Aku membaca ringkas proposalnya. Lebih baik dari sebelumnya, meski belum sempurna. "Kenapa tidak lewat Nabila?" tanyaku. Ia menunduk. "Karena saya sudah terlalu sering menggunakan hubungan keluarga untuk menutupi ketidakmampuan." Kalimat itu mengejutkanku. Aku menatapnya lebih lama. "Saya akan minta tim menilai. Tidak ada jaminan." Saya mengerti. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu. "Arya, saya dulu menyebut kamu laki-laki yang tidak punya pegangan. Ternyata saya yang selama ini berpegangan pada gengsi." Ia tidak menunggu jawabanku. Ia pergi begitu saja. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin bahkan Pak Harun bisa belajar, meski terlambat. 6 bulan setelah malam gala, aku dan Nabila membuat keputusan. Kami akan tinggal bersama lagi, tetapi bukan di rumah orang tuanya, bukan pula di penthouse mewahku. Kami membeli rumah baru yang lebih sederhana di kawasan tenang, rumah yang kami pilih bersama, dengan nama kami berdua, dengan aturan yang kami sepakati. Tidak ada keluarga besar yang boleh ikut campur tanpa izin, tidak ada hinaan yang dibiarkan demi sopan santun, tidak ada rahasia besar yang disembunyikan demi menguji cinta. Sebelum pindah, Nabila mengundang orang tuanya makan malam di rumah baru kami. Aku sempat ragu, tetapi ia berkata, "Kali ini aku yang akan memastikan kursimu ada." Malam itu, meja makan disiapkan sederhana. Tidak ada catering mewah, tidak ada tamu arisan, tidak ada panggung gengsi. Hanya nasi hangat, ayam bakar, sayur asem, sambal, dan 4 kursi. Ketika Bu Ratna datang, matanya langsung tertuju pada meja. Ia melihat aku duduk di kursi kepala meja, Nabila di sampingku, Pak Harun di seberang, dan 1 kursi untuknya. Ia tampak menahan tangis. Saat semua hendak makan, Bu Ratna tiba-tiba berdiri. "Sebelum makan, saya ingin mengatakan sesuatu." Nabila tegang. Aku diam. Bu Ratna menatapku, lalu berkata,
Dulu di depan banyak orang saya berkata tidak ada tempat untukmu. Hari ini, di depan keluarga kecil ini, saya ingin mengatakan sebaliknya. Arya, kalau kamu masih mengizinkan, saya ingin belajar memberi tempat yang seharusnya sudah menjadi milikmu sejak awal. Ruangan hening. Aku menatap perempuan yang dulu membuatku pergi dari rumah dengan koper kecil. Luka itu masih ada, tetapi bentuknya sudah berubah. Tidak lagi berdarah, hanya bekas yang mengingatkan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Ia menangis, tetapi tidak berlebihan. Pak Harun menunduk dan berkata, mari makan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku makan bersama keluarga istriku tanpa merasa seperti bayangan. Namun aku juga tidak lupa, memaafkan bukan berarti menghapus sejarah. Memaafkan berarti aku tidak membiarkan sejarah itu terus memegang leherku. Setelah makan, Nabila menggenggam tanganku di bawah meja. Aku membalas genggamannya. Di matanya ada janji yang lebih dewasa daripada cinta manis awal pernikahan. Janji untuk memilihku bukan hanya saat mudah, tetapi juga saat harus melawan rasa takutnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar mengadakan acara ulang tahun nenek Nabila. Kali ini, saat kami datang, semua orang berdiri menyambut. Ada yang terlalu ramah, ada yang memuji berlebihan, ada yang ingin berfoto, ada yang tiba-tiba memanggilku, Mas Arya, dengan nada hormat. Aku tahu sebagian dari mereka menghormatiku bukan karena berubah, tetapi karena tahu siapa aku. Itu tidak masalah. Aku tidak membutuhkan mereka. Namun di tengah acara, seorang tante yang dulu pernah mencibirku mencoba bercanda, wah, sekarang kita harus hati-hati nih sama menantu konglomerat. Sebelum aku menjawab, Nabila berkata tegas, harusnya dari dulu kita hati-hati menjaga ucapan kepada siapapun, bukan karena dia konglomerat. Semua orang terdiam. Aku menatap istriku, dan disitulah aku tahu. Perempuan yang dulu menunduk di meja makan itu sudah tidak ada. Ia telah tumbuh melalui rasa bersalah, kehilangan, dan keberanian. Setelah acara, Bu Ratna mendekat kepadaku sambil membawa piring. Arya, kamu sudah makan? Kursimu di meja utama sudah disiapkan. Aku tersenyum kecil. Saya tahu, Bu. Ia mengangguk malu. Saya hanya ingin memastikan. Aku duduk di samping Nabila. Kali ini tidak ada yang mengusirku. Tidak ada yang menyebutku benalu. Tetapi aku tidak duduk di sana sebagai pemenang yang ingin dipuja. Aku duduk sebagai laki-laki yang pernah pergi diam-diam dari rumah itu, lalu kembali bukan karena mereka memohon setelah tahu kekayaanku, melainkan karena orang-orang yang menyakitiku akhirnya belajar bahwa martabat manusia tidak boleh menunggu bukti rekening, dan jika ada satu pelajaran yang selalu kuingat dari semua kejadian itu, maka pelajaran itu sederhana, jangan pernah mengira orang yang diam tidak punya kekuatan, jangan pernah mengukur harga diri seseorang dari pakaian sederhana, dan jangan pernah mengusir seseorang dari meja makan sebelum kau tahu siapa yang selama ini diam-diam membayar harga makanan itu.